बेबी को बेस पसंद है। Karena heboh nih bos, bukan entertainment doang. Protecton, sebuah gelaran arena tarung bebas di India. Minat warga India pada olahraga kriket membuat Protecton menjadi jualan yang tidak laku. Dalam 2 tahun gelarannya, penyelenggara selalu mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk itu, gelaran ketiga Protecton akan ditentukan dalam rapat direksi. अंदर बोर्ड की मीटिंग चल रही है, जल्द ही कोई फैसला Adalah Akash Oberoi, seorang pemuda penggagas Protecton. Dalam rapat direksi, Akash meminta agar ia diberikan kesempatan menggelar turnamen yang merupakan 5 olahraga terpopuler di dunia tersebut untuk ketiga kalinya. Akash meminta waktu 6 bulan untuk merubah format pertandingan agar terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan minat penonton. और जब 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 6 महीने में क्या उखाड़ लोगे? All I'm saying is just give me one last chance. Mr. Patel, trust me. Di tengah rasa frustasinya, Akash dihampiri oleh ayahnya. Akash yang pada rapat direksi begitu percaya diri mengungkapkan rasa pesimisnya pada sang ayah. Dia mengatakan jika olahraga ini tidak memiliki masa depan di India. Tapi ayahnya menjawab, jika masa depan itu ada, hanya saja Akash tidak melihatnya. Ayahnya menyarankan agar Akash memasukkan seorang petarung India dalam turnamen yang selama 2 tahun tidak pernah dia lakukan untuk menarik minat penonton datang ke stadion. Akash bertanya, apakah ada petarung India yang bisa bertahan melawan petarung-petarung asing? Dengan penuh keyakinan, sang ayah menyebutkan nama Sultan. सुल्तान जीतना उसका शौक नहीं, उसकी आदत है। उसका एक दाव 10 के बराबर है। हरियाणा की जान सुल्तान अली खान। Ayah Akash pernah menyaksikan pertarungan Sultan melawan 10 pegulat waktu dirinya menjabat sebagai ketua komite Olimpiade. Inilah Sultan Ali Khan, seorang pegulat dari Haryana yang diperankan oleh Salman Khan. सुल्तान अली खान। अगर तू उसे इस रिंग में ले आया ना, सारे हिंदुस्तान में एक नाम सुल्तान सुल्तान। Setelah mendengar cerita sang ayah, Akash pun memutuskan pergi ke Haryana untuk menemui Sultan. Tapi ketika melihat kondisi dan tubuh Sultan, Akash mulai pesimis dan menelpon pada ayahnya dengan berkata apakah ayahnya yakin jika orang yang ia rekomendasikan adalah Sultan, seorang pekerja di kantor PDAM yang ia lihat sedang mengumpulkan sumbangan pada rekan-rekannya. आके सुल्तान साहब को बुलाओ, रोज रोज का ड्रामा लगा रखे। Namun ketika melihat kekuatan Sultan yang sedang membantu mengangkat sebuah traktor, memberikan Akash sebuah harapan. That you were right. Akash mulai menemui Sultan dan menceritakan niatnya. Tapi Sultan menolak karena ia sudah berhenti dan membenci arena gulat. Mendengar itu Akash mengatakan berapa uang yang ia minta agar mau menerima tawarannya. Merasa dihina dengan iming-iming uang, Sultan marah dan meninggalkan Akash. अगर तू ज्ञान सबका बेटा नहीं होता ना, तो आज अभी मैं तुझे इधर उधर ऊपर नीचे करके। Merasa sulit membujuk Sultan, Akash mencoba menemui sahabat Sultan yang bernama Govin. Govin pun mulai menceritakan tentang kenapa Sultan
tidak mungkin lagi kembali ke arena gulat. Sultan memiliki seorang istri. Untuk melihat sang istri, setiap hari Sultan datang ke sebuah masjid. Tapi setiap berpapasan, jangankan menyapa, menoleh pun istrinya tak mau. Ceritanya 8 tahun silam Sultan dan Govin bekerja sebagai tukang pasang parabola. Karena sifat kekanak-kanakannya di usianya yang sudah 30 tahun, Sultan belum juga menikah. Sultan memiliki hobi mengejar layang-layang. Pada hari itu Sultan bertaruh dengan temannya yang bernama Titu untuk mengejar dan menangkap layang-layang. Siapa yang kalah dia akan dihukum menaiki keledai dengan wajah dihitamkan. Ketika melihat layangan putus, Sultan pun mulai berlari mengejarnya. Namun di saat sudah dekat dengan layangan, Sultan menabrak sebuah motor. Sultan pun marah dan menampar si pengendara. Ketika pengendara motor tersebut membuka helmnya, Sultan terkejut karena ternyata dia adalah seorang wanita. Wanita ini bernama Arfa yang diperankan oleh Anushka Sharma. Melihat kecantikan Arfa, Sultan pun jatuh cinta. Dengan dibantu Govin, Sultan mulai mencari tahu tentang Arfa. Mengetahui jika Arfa adalah seorang pegulat nasional, seperti halnya dokter yang menikahi dokter lainnya, Sultan pun berniat untuk menjadi seorang pegulat agar bisa mendapatkan cinta Arfa. Sultan pun menemui ayah Arfa yang merupakan pelatih dan pemilik sebuah sasana gulat. Di tempat itu Sultan mengatakan jika dia ingin menjadi seorang pegulat dan memenangkan medali emas Olimpiade. कि अगले ओलंपिक में हिंदुस्तान को मैं ही पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का. Ketika ditanya olahraga apa yang biasa Sultan lakukan, Sultan menjawab jika dia ahli dalam mengejar layang-layang. पतंगबाजी का कंपटीशन अभी ओलंपिक में आया नहीं ना. Sultan pun menantang 3 murid ayah Arfa untuk menangkapnya. Dan jika ia menang, maka ayah Arfa harus menerima dia jadi muridnya. Start. आज तुमने देख के मन में पक्का यकीन हो गया है, इंसान बांदर से ही पैदा हुआ है. Setelah berhasil menjadi murid ayah Arfa, hari demi hari Sultan semakin dekat dan akrab dengan Arfa. Namun dalam suatu pertemuan, Arfa marah ketika mendengar Govin memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Arfa menanyakan apa maksud panggilan Govin pada Sultan. Sultan menjawab, jika laki-laki dan perempuan sering jalan dan makan bersama, apa salahnya jika ia menganggap itu adalah berpacaran? Jawaban Sultan membuat Arfa semakin marah dan menampar Sultan. Arfa mengatakan jika dia hanya menganggap Sultan sebagai teman biasa. Menurutnya Sultan tidak selevel dengannya. Dia adalah seorang juara gulat nasional, sedangkan Sultan hanya seorang badut yang tidak punya ambisi dan tujuan hidup. और तेरी औकात क्या है? एक जोकर. जानता है किससे होता है प्यार? तुझे तो ये भी नहीं पता तुझे जिंदगी में करना क्या है? कोई लक्ष्य है तेरा? Merasa kecewa dan dipermalukan oleh Arfa, Sultan pun mulai memiliki ambisi. Dia datang pada ayah Arfa yang sedang melakukan seleksi untuk kejuaraan nasional.
dan mengatakan jika dia ingin ikut dalam seleksi tersebut. जुमा 8 दिन ना हुए तन्ने पहलवानी करते हुए लोग सालों मेहनत करते हैं इसमें पहुंचने के लिए। Penolakan tersebut membuat Sultan menantang agar ayah Arfa mengizinkannya bertarung dengan perwakilan yang ditunjuk olehnya. Sultan pun menjadi bulan-bulanan. Tapi Sultan tidak menyerah dan mengatakan jika hari ini ia bertarung untuk mengukur kemampuannya, dia akan kembali bulan depan untuk bertarung lagi demi bisa mengikuti kejuaraan nasional. स्टेट चैंपियनशिप तो सुल्तान ही जीतेगा। Dengan ditemani sahabat setianya, Sultan berlatih keras untuk mewujudkan ambisinya. Sultan pun datang ke tempat latihan gulat lain untuk mempelajari teknik-teknik bergulat. जो लगा टोपी सीख ले इसने दिमाग में डाल ले निकाल तू आगे देखा लगा शाबाश बहुत बढ़िया शाबाश पकड़ दूसरा कदम की नीचे 1 bulan berlalu, Sultan kembali menemui ayah Arfa untuk menantang para pegulatnya. Melihat kemampuan Sultan yang meningkat drastis, ayah Arfa berkata, jika kejuaraan nasional kali ini akan menjadi milik Sultan. Benar saja, 2 bulan berikutnya di kejuaraan nasional, Sultan dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Tak puas sampai di situ, Sultan pun menantang pegulat dengan bobot 2 kali lipat darinya dalam kejuaraan tersebut. वो फेडरेशन वाले बुला रहे हैं। यूके जीते सुल्तान। Sebelum pertandingan, Sultan mengatakan pada Arfa, jika penolakannya waktu itu telah membuatnya hancur. Untuk itu dia bertarung bukan lagi untuk memenangkan hatinya, melainkan untuk mengalahkan dirinya sendiri, agar bisa mendapatkan kehormatannya. अब ये लड़ाई खुद से है, अपनी औकात बदलने के लिए। Walaupun mendapat tentangan dari berbagai pihak, tapi Sultan bisa membuktikan jika dia adalah yang terbaik. ये स्टार is born today. Merasa bersalah pada Sultan, Arfa meminta maaf dan mengatakan apakah Sultan ingin menikah dengannya. निकाह पड़ेगा मेरे साथ। Akhirnya Sultan dan Arfa menjadi pasangan yang selalu bisa menyumbang emas di setiap kejuaraan untuk cabang gulat. Very happy, proud, भारत माता की जय। Tapi pada saat ingin menghadapi Olimpiade yang sangat diidam-idamkan bagi para atlet, Arfa mengandung. Hal tersebut membuat Arfa dan ayahnya sedikit kecewa. Karena itu berarti impian mereka untuk emas Olimpiade harus musnah. Tapi ketika melihat kebahagiaan Sultan yang ingin menjadi seorang ayah, kecewanya terobati. Karena Arfa yakin jika Sultan akan bisa mendapatkan emas. Walaupun tidak dari Arfa, Sultan bisa mewujudkan impian ayahnya tersebut. Akhirnya Sultan pun berhasil meraih medali emas Olimpiade. The Indian lion roars again. Namun kesuksesan dan ketenarannya mulai membuat Sultan lupa diri. Dia mulai sombong dan angkuh. Sultan menolak undangan kepala desa untuk bertanding di sebuah festival olahraga di Haryana. Dan lebih parahnya terjadi ketika Sultan menghadiri acara peresmian patung dirinya di sebuah sekolah olahraga. Pada saat itu ada wartawan yang menanyakan apakah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sultan yang ingin mengikuti kejuaraan dunia di Turki mengatakan jika ia akan menjadi King of Ring.
maka tidak ada yang bisa mengalahkannya selain dirinya sendiri. Sang wartawan pun bertanya lagi, apakah pernyataan Sultan tersebut merupakan percaya diri atau kesombongan? Mendengar itu, Sultan menjadi emosi yang kemudian menampar sang wartawan. मुझे लगता है कामयाबी ना आपके सर पे चढ़ गई है। फिर मुंह पे चढ़ने वाली है। Kemudian pada saat makan malam, Arfa mengatakan, jika kehamilannya sudah menginjak usia 9 bulan, hingga perkiraan lahir sang anak hanya tinggal 1 minggu lagi. Untuk itu Arfa meminta agar Sultan tidak mengikuti kejuaraan dunia agar bisa menemaninya. Tapi Sultan mengatakan jika anaknya akan kuat karena darah pegulat mengalir di tubuhnya. Sultan menginginkan jika nanti kelahiran anaknya sekaligus menjadi penobatan dirinya sebagai juara dunia. सपने देखना अच्छी बात है, पर कई बार उनके पीछे दौड़ते-दौड़ते Arfa terus membujuk Sultan. Arfa mengatakan dia juga rela menguburkan impiannya meraih medali Olimpiade untuk kebahagiaan mereka. Sultan menjawab, jika dia tidak bisa seperti sekarang, Arfa pun tidak akan menerimanya. Keberhasilanlah yang membuat Arfa sekarang ada bersamanya. और इस कामयाबी की वजह से आज तो यहाँ पर बैठी है। Bersamaan dengan keberhasilan mendapatkan medali emas kejuaraan dunia, Arfa berjuang melahirkan anaknya. And Sultan Ali Khan from India, the king of the ring. Setelah kejuaraan, Sultan pun langsung pulang untuk melihat kelahiran sang anak. Di rumah sakit, Arfa memberikan selamat pada Sultan atas keberhasilannya. Lalu Arfa berkata, di saat Sultan berjuang untuk gelar dunianya, di sini anaknya berjuang untuk kehidupannya. Pada saat dilahirkan, anak Sultan membutuhkan donor darah. Namun dikarenakan golongan darah sang anak sangat langka, sama seperti halnya golongan darah Sultan, membuat sang anak tidak bisa tertolong. Merasa jika kematian anaknya adalah kesalahan Sultan, Arfa marah dan berkata jika sebaiknya Sultan pergi dan tidak menampakkan wajahnya lagi. और हो सके तो कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। Kematian sang anaklah yang menyebabkan Sultan berniat mendirikan bank darah dan mulai mengumpulkan uang sumbangan selama bertahun-tahun. Cerita kembali pada Govin dan Akas. Setelah menceritakan kehidupan Sultan, Govin menyarankan pada Akas, jika dia ingin Sultan kembali bertarung, Akas harus bisa menyentuh hatinya. अब एक ही सपना है इसका, किसी तरह गांव में एक ब्लड बैंक खुल सके। आपकी ऊपर बहुत अच्छी है, पर ये आदमी बहुत सरल है। अगर आपने इसका मन छू लिया ना, तो ये हिमालय पर्वत भी चढ़ जाएगा आपके लिए फटाफट। Kemudian Akas mulai menemui Sultan lagi, tapi dengan pendekatan yang lebih baik. कितने पैसे इकट्ठा हो गए यूं चंदा मांग मांग के? 2,35,000। पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद आई बिलीव यू बिलोंग इन दैट ड्रिंक। जिस रेसलिंग ने तुम्हारा सब कुछ छीना है, वो रेसलिंग तुम्हें सब कुछ वापस भी दे सकती है। ये मेरा कार्ड है, कॉल मी। Sultan mulai berpikir. Sultan pun meminta maaf pada Arfa dan meminta Arfa mendoakannya karena dia akan kembali menjadi seorang pegulat. Sultan pun pergi ke Delhi untuk menemui Akas. पहलवान कर दे चढ़ाई। Dalam sebuah ruangan, para direksi yang melihat Sultan mengungkapkan rasa pesimisnya pada pegulat yang direkomendasikan oleh Akas. Mereka mengatakan, apakah tidak salah Akas membawa seorang pegulat dengan perut buncit dan tua yang nantinya akan melawan petarung-petarung dengan usia muda. Akas mengatakan, jika dia akan melatihnya dan mencarikan sponsor untuk Sultan. Come, चलो, come on. Sponsor ढूंढते तुम्हारे लिए। Akas merayu temannya yang seorang pengusaha panci untuk menjadi sponsor bagi Sultan. सोच, सुल्तान की जर्सी के पीछे लगेगा, पूरी दुनिया देखेगी। डन डील? डन मैन डन।
Love you, bro. Love you too. Akas pun mulai membawa Sultan ke sebuah tempat latihan gulat yang sudah banyak menghasilkan atlet-atlet gulat bebas nasional. Akas mempertemukan Sultan pada Fateh Singh, seorang pelatih di tempat latihan tersebut. Melihat kondisi Sultan, Fateh menolak melatih Sultan karena menurutnya Sultan seorang yang sudah tidak punya semangat, yang larut dalam kesedihan, dan menyebut Sultan layaknya mayat hidup. Namun demi Akas, Fateh akan memberi kesempatan pada Sultan untuk membuktikannya. चल तेरे लिए एक मौका देता हूं. Gaya pertarungan yang berbeda membuat Sultan menjadi bulan-bulanan. Melihat Sultan tidak berdaya, Fateh berkata pada Akas, jika dia hanya membuang-buang waktu saja, karena hal itu akan membuat Sultan tewas di gelanggang. Sultan yang mendengar itu kemudian mulai bangkit. Dengan sekali bantingan, petarung Fateh pun tak berkutik. मैंने पहलवानी जरूर जिंदा. Fateh pun mulai melatih Sultan. 10 मारेंगे और तू 1 मारेगा. Elbow, 3, punch, punch, elbow. That's my boy. Gelaran Protekdon pun dimulai. Dalam pertarungan pembuka, Sultan akan berhadapan dengan Moraes dari Brazil. Gaya lincah dan energik Moraes dengan capoeiranya membuat Sultan bingung dan kewalahan. So it must be Sultan right there. And here comes the snake move from the Capoeira King. And okay, 10 more seconds to go. Ronde pertama berakhir. And he's made it. Dalam waktu break, Sultan mulai menganalisis dan mempelajari gerak-gerik Moraes. Baru saja ronde kedua dimulai, dengan gaya khasnya Sultan pun berhasil meng-KO Moraes. What was that? वो फाइटर अब दोबारा नहीं उठेगा. What this calls for a replay. Shine, this is what I... This is a Sultan slam. सारा सांड. Pada pertandingan semifinal, Sultan akan berhadapan dengan Tyrone, seorang petarung yang memiliki gaya serupa dengannya. Karena memang keduanya adalah mantan pegulat. Gaya bertarung yang sama membuat pertandingan berjalan seru. Jual beli serangan terjadi, tinju dibalas tinju. Namun pengalaman yang Tyrone miliki di gulat bebas membuat Sultan kepayahan. Tyrone pun berhasil mematahkan tulang rusuk Sultan. Govin dan Akas yang mengetahui hal tersebut menyuruh Sultan untuk menyerah. Tapi Sultan menolak. सुसर ने पसलियां तोड़ दी. जिस कोच के लिए यहाँ पर आया भूल जाओ. टूट गई यार उसकी. What? Stop the fight. Fight रोक दे. मैंने कोशिश की यार, नहीं मानेगा वो. Pada ronde kedua, Tyrone mulai menyarankan pukulannya pada tulang rusuk Sultan. Sultan pun tak berdaya. Dalam ketidakberdayaannya, Sultan melihat bayangan Arfa yang datang untuk menyemangatinya dan memberikannya sebuah senyuman. Hal tersebut membuat Sultan mendapat sedikit kekuatannya dan mampu menghindari serangan Tyrone. Lagi-lagi dengan gaya khasnya, Sultan berhasil membuat Tyrone tak berdaya. Sultan! Namun setelah pertandingan, Sultan yang sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya, akhirnya ikut tersungkur.
Kondisi Sultan yang kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit membuat Govin menelpon Arfa agar mau datang menemui dan memberi semangat pada Sultan. Dalam ruang perawatan, Arfa menemui Sultan. Mereka pun berbincang tentang masalah mereka. Akhirnya Arfa pun mulai memaafkan Sultan. तो जा और जो शुरू किया है उसे खत्म कर, जिंदा वापस आएगा। Partai final Protecton dimulai. Di final, Sultan akan menghadapi Marcus, petarung Inggris yang merupakan juara bertahan pada edisi sebelumnya. Corner. सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सके, वो सुल्तान खुद। अपने आप से लड़ता है। रिंग में 3 बातें जानी, रेसलिंग कोई खेल नहीं है और उसे हारा है। Akhirnya gelar Protecton seri ketiga berhasil digenggamnya. ना वो अखियां रूहानी कहीं जग खू में थार जैसा ना कोई. Cerita diakhiri dengan peresmian dibukanya bank darah oleh Sultan. Cerita pun selesai. इस रिंग में देखे हुए जीती कुर्सी में नेक्स्ट सीजन। वो एक रेसलर है।